Jangan pernah khawatir dengan masa depan kita, oleh karena Tuhan memegang awal dan akhir cerita kehidupan kita. Tetapi jangan salah paham juga, karena Tuhan hanya memegang kehidupan orang-orang yang menaruh hidupnya berada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Semua rancangan Tuhan adalah baik. Tetapi kita juga harus mengerti firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam Mazmur 27 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Jadi, Tuhan hanya akan menuntun orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Baru Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan selanjutnya ayat ini berkata di ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kita, apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan sudah mengetahui bahwa suatu hari orang-orang Yahudi akan dibunuh oleh Haman. Dan karena bangsa ini adalah bangsa yang menyembah Tuhan, dan karena bangsa ini memiliki warisan perjanjian Allah dengan Abraham, maka walaupun bangsa Israel sebenarnya tidak pernah tahu apa yang ada di depan, dan Esther pun tidak pernah tahu kenapa dia harus menjadi seorang ratu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang benar. Sehingga Tuhan merekayasa keadaan, sehingga sebelum itu terjadi, Tuhan sudah menempatkan Esther di kerajaan. Dengan rekayasa Tuhan, maka Ratu Wasti harus keluar dari istana, karena Tuhan akan mendudukkan hambanya untuk berada di istana raja. Di istana, Esther tidak hanya memiliki posisi biasa-biasa, tetapi dia menjadi seorang ratu bagi Raja Ahasiweros. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera. Tuhan selalu merancangkan keselamatan bagi orang yang mengasihi dan berkenan kepada dia. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf tidak pernah tahu kenapa dia harus Tuhan bawa ke Mesir. Sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Karena Tuhan tahu di masa itu akan datang masa kelaparan seluruh dunia. Dan karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan, maka Tuhan merekayasa keadaan. Tuhan sudah lebih dahulu mengirimkan Yusuf dan mendudukkannya di tempat yang sangat strategis, yaitu menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 56 berkata, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Kita melihat di sini firman Tuhan berkata bahwa kelaparan itu terjadi di seluruh bumi. Dan kelaparan itu sangat hebat. Tetapi oleh karena Tuhan sudah menempatkan Yusuf di Mesir sebagai Perdana Menteri, maka bangsa Israel terpelihara. Karena Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan kalau ada orang yang merancangkan kejahatan sekalipun di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagi orang yang percaya. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bukan bagi semua orang, tetapi bagi orang yang mengasihi Dia. Demikian juga tadi firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup bukan semua orang, tetapi orang yang berkenan kepada Dia. Itu sebabnya bagian kita adalah selalu meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Dengan cara apa? Selalu menjaga keintiman dengan Tuhan. Tidak ada hari
tanpa persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada hari tanpa bergantung kepada Tuhan. Ini yang seringkali orang Kristen salah paham. Mereka berkata, bukankah Tuhan berkata Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang percaya? Bukankah Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia? Orang berpikir adalah untuk semua orang Kristen. Firman Tuhan di sini berkata, untuk orang yang mengasihi Dia. Karena Tuhan itu adil. Demi menyelamatkan bangsa Yahudi dan bangsa Israel, Tuhan sudah menempatkan hamba-hambanya untuk ditempatkan di tempat yang strategis. Karena Tuhan yang memegang masa depan, Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tuhan sudah menempatkan hambanya untuk membawa pertolongan surga kepada mereka. Dan lewat firman Tuhan ini, selain kita belajar bahwa jangan pernah khawatir dengan masa depan kita. Oleh karena Tuhan memegang awal dan akhir cerita kehidupan kita. Tuhan akan mereka-reka yang jahat menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tetapi juga kita belajar di sini, ada dua macam posisi orang percaya di sini. Yang pertama adalah orang-orang percaya yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi yang kedua adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya, untuk menjadi partnernya, untuk membawa keselamatan surga bagi bangsanya. Bangsa Israel adalah orang yang menerima pertolongan dari Tuhan. Tetapi Yusuf dan Esther dipakai Tuhan menjadi partnernya, menjadi alat di tangannya untuk membawa pertolongan bagi mereka. Untuk menjadi orang di posisi menjadi alat di tangan Tuhan. Maka mereka adalah orang-orang yang akan memasuki proses Tuhan. Mereka akan banyak mengalami pengeratan dan pemotongan dari carang-carang di hidup mereka yang tidak berguna dan menjadi penghalang bagi mereka untuk dipakai Tuhan. Mereka akan mengalami perjalanan penuh dengan didikan. Mereka akan mengalami banyak ujian hidup sehingga mereka siap untuk dipakai Tuhan untuk menjadi kepala bagi banyak orang. Jadi di mana posisi saudara adalah pilihan. Apakah saudara berada di posisi Yusuf dan Esther atau menjadi orang-orang Israel? Tuhan Yesus memberkati.